Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini ada berbagai macam informasi berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network yang sangat luar biasa ya, menuju ke fase berikutnya. Kemudian di sini juga ada informasi paling update dikutip daripada Pi News Media yang meretweet postingan dari Pi Blockchain. Nah, di sini ada Pi Network Digital Economy to Creator of Trust and Community. Jadi di sini ada informasi yang cukup mantap ya, apakah benar-benar Pi Network akan bisa merevolusi industri cryptocurrency dan juga digital ekonomi ya. Nah, kemudian di sini juga ada berbagai macam informasi demi informasi berikutnya, dan langsung saja kita cek ke TKP. Nah, rupanya di sini lagi-lagi dikutip melalui saluran website resmi dari Pi News ya. Jadi di sini Pi News Media sudah memiliki semacam saluran media informasi terkhusus membahas tentang perkembangan Pi Network dan proyek blockchain, proyek cryptocurrency yang lainnya. Dan Pi News Media juga memiliki reputasi yang bagus dalam memberitakan seputar Pi Network ya, terutama berkaitan dengan proyek dan progresnya. Kemudian di sini juga ada informasi tanggal 13 Juni kemarin ya, berkaitan dengan jaringan Pi pencipta kepercayaan dan komunitas ekonomi global. Nah, kita bisa melihat kemudian di sini dalam wawancara media terinskripsi dengan Dr. Nicholas dan juga istrinya Cheng Diofan. Saya masih ingat bagian daripada Dr. Nicholas. Nicholas pernah berkata ya, nilai jaringan Pi tidak hanya terletak pada mata uang digital itu sendiri, tetapi juga kepercayaan dan komunitas yang diwakilinya. Kami berharap dapat mempromosikan kepercayaan dan toleransi global melalui proyek ini, sehingga lebih banyak orang dapat berbagi keuntungan ekonomi digital. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat secara sekilas daripada kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Nicholas dan juga Cheng Diofan ya, terkait dengan harga Pi Network. Nah, jadi di sini ada semacam perspektif yang unik tentang harga Pi Network. Dan untuk daripada harga Pi Network atau nilainya ini ya, nah di sini terletak pada mata uang digital itu sendiri, dan juga terletak kepada kepercayaan komunitas. Dan intinya di sini ketika komunitasnya sudah percaya bahwa Pi Network memiliki harga GCV dan digunakan di seluruh dunia ya, bukan tidak mungkin harganya itu akan harga GCV ya, karena di sini untuk masalah harga atau nilai bergantung dari komunitas. Kemudian di sini nilai jaringan Pi tidak hanya terletak pada uang digitalnya atau mata uang digitalnya, tapi juga kepercayaan dan komunitas yang diwakili. Kemudian ini adalah wawasan unik dari Dr. Nicholas tentang jaringan Pi dan ide inti dari proyek ini. Nah, sekali lagi di sini kita coba untuk mengulas rekan-rekan berkaitan dengan yang disampaikan langsung oleh core team Dr. Nicholas. Mungkin di sini berkaitan dengan value, nilai atau harga Pi Network ke depannya ya. Nah, karena di sini mungkin sebentar lagi kita akan memasuki fase open mainnet. Jadi di sini mungkin kita juga harus mengetahui value atau nilai dalam proyek Pi Network itu sendiri. Kemudian dalam ekonomi digital, kepercayaan adalah aset yang tidak ternilai. Kemudian dalam sistem keuangan tradisional, masyarakat juga harus bergantung pada lembaga pusat dan juga perantara pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan juga verifikasi identitas, yang membatasi kesempatan bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun lahirnya jaringan Pi telah mengubah situasi ini ya. Nah, di sini rupanya cukup mantap sekali ya tentang kehadiran Pi Network yang bisa merubah semacam ekonomi secara digital. Nah, dan juga untuk dalam ekonomi digital, untuk kepercayaan atau trust itu memang sangat diperlukan agar kelangsungan suatu proyek tersebut ya bisa bertahan lama ya, kalau sudah memiliki kepercayaan publik. Kemudian di sini dalam sistem keuangan tradisional, nah di sini masyarakat bergantung pada lembaga pusat dan perantara pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan verifikasi identitas. Intinya di sini untuk semacam sistem keuangan konvensional tradisional sebelum lahirnya Pi Network, untuk masalah KYC diserahkan kepada pihak ketiga ya, dan untuk masalah transaksi juga melalui pihak ketiga. Nah, kemudian di sini juga membatasi kesempatan bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian di sini dengan lahirnya Pi Network, nah di sini telah merubah situasi ini. Kemudian di sini Pi Network juga berkomitmen untuk membangun ekosistem ekonomi yang terdesentral melalui beberapa teknologi blockchain. Kemudian juga ada cara inovatif untuk menghilangkan perantara dan kepercayaan yang telah terwujud. Artinya di sini setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi partisipan dalam perekonomian, tidak peduli di mana mereka tinggal,
atau apapun latar belakang ekonominya. Kemudian jaringan Pi memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi yang aman, cepat dan murah ya dalam jaringan Pi melalui mekanisme pembangunan kepercayaan dan konsensus. Nah, ini jelas sangat mantap sekali upaya yang dilakukan oleh Dr. Nicholas ya sebagai bentuk wawasan. Kalau kita lihat di sini rupanya Dr. Nicholas sudah bisa dikatakan ya 10 atau 100 kali lipat langkahnya ke depan daripada proyek konvensional atau proyek-proyek secara tradisional sebelum Pi Network. Nah, kemudian di sini komunitas yang ditekankan oleh Pi Network juga unik. Dalam sistem keuangan tradisional, orang sering melakukan transaksi secara terpisah, kurang interaksi dan berbagi. Namun dengan jaringan Pi mematahkan situasi ini dan menghubungkan para peserta untuk membentuk jaringan yang erat melalui kekuatan komunitas. Kemudian dalam komunitas ini masyarakat dapat berbagi pengetahuan, bertukar pikiran, dan bersama-sama mempromosikan pengembangan dan inovasi proyek. Kemudian di sini juga disebutkan nilai jaringan Pi yang dikatakan Dr. Nicholas tercermin dalam kepercayaan dan komunitas ini. Jaringan Pi bukan hanya proyek mata uang digital, ini mewakili keyakinan dan visi untuk mempromosikan kepercayaan dan juga toleransi global ya melalui inovasi teknologi dan juga kolaborasi komunitas. Kemudian melalui jaringan Pi, lebih banyak orang dapat berbagi keuntungan ekonomi digital dan juga mendapatkan lebih banyak peluang dan otonomi ekonomi ya atau ekonomi secara mandiri. Namun realisasi jaringan Pi tidak tercapai dalam semalam, diperlukan dukungan dan juga upaya dari setiap peserta ataupun para pionir-pionir semuanya untuk bekerja sama membangun ekosistem yang terus berkelanjutan. Kemudian di sini kami membutuhkan rasa saling percaya atau trust public ya. Kemudian juga kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai nilai dan tujuan yang dianjurkan oleh jaringan Pi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan sebagai bentuk informasi kesimpulan di awal, rupanya untuk kekuatan komunitas sangat penting sekali terhadap kesuksesan jaringan Pi dan juga kepercayaan publik, kepercayaan pionir komunitas terhadap proyek ini juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Pi Network ke depannya yang akan membentuk nilai atau harga daripada Pi Network itu sendiri. Apakah akan bisa menembus harga GCV atau setidaknya menembus 1000 US dollar ya. Itu sekali lagi tergantung dari kepercayaan komunitas dan juga kepercayaan para pionir-pionir di seluruh dunia. Kemudian di sini di era digital kita juga perlu merangkul perubahan dan juga mengeksplorasi kemungkinan baru. Pi Network memberi kami perspektif dan peluang baru untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi secara digital, mempromosikan kepercayaan dan toleransi global ya. Kemudian di sini mari kita ambil kata-kata dari Dr. Nicholas sebagai panduan, percaya pada nilai Pi dan juga percaya pada peluang perubahan yang dibawanya. Melalui kepercayaan dan komunitas kita sama-sama dapat menciptakan dunia ekonomi yang lebih adil, inklusif dan sejahtera. Dan saya rasa di sini kalau kita lihat secara kesimpulan memang untuk value, harga dan nilai Pi Network bergantung dari kepercayaan komunitas Pi Network di seluruh dunia. Dan bukan tidak mungkin kalau kita lihat daripada komunitas Cina sudah menggembar-gemborkan harga yang cukup tinggi ya, yaitu 4,8 miliar atau harga GCV ya. Kemudian untuk harga GCV pernah saya bahas sejarah dan secara detailnya ya seperti apa. Nah, itu sudah pernah saya bahas dalam konten ini. Jadi untuk orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan lebih dalam dunia blockchain dan proyek Pi Network tentu akan memiliki nilai atau memiliki harapan bahwa Pi Network akan memiliki nilai yang sangat tinggi sekali karena ekosistemnya yang sangat banyak sekali ya, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan? Apakah rekan-rekan masih menantikan Pi Network agar segera open mainnet? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.